Wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina bidina. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita manusia yang selalu bersyukur, selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kitab yang akan kita kaji namanya adalah Ihtimamul Qawaid fi Syarhi Qawaidil Aqaid. Ini kitabnya. Sebenarnya ini ada 200 lembar lebih, 230, tapi saya sedikit aja fotokopinya. Yang penting mudah-mudahan selesai bisa ini. Ada 230-an. Nah, ini yang mengarang adalah Imam Al-Ghazali di kitabnya Ihtimamul Qawaid fi Syarhi Qawaidil Aqaid di Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Karena itu mari kita untuk mengharap berkah, manfaat, mudah-mudahan kita memulai kitab ini ya, kita diberikan pemahaman dan diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam menjalankan kewajiban dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mengharap berkah, manfaat, kita hadiah kepada sahibul kitab dan sahibul kitab Matan Qawaidil Aqaid Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ani fi ulumihi fi dawrani amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-fa'al lima yurid, al-arsul majid, al-fath syadid, al-hadi sufat al-'abid ila manhajir rasyid wal maslik as-sadid al-mun'im 'alaihim ba'da syahadati tauhid fi dirasati aqaidihim min dhulumati at-tashkik wa tardid. As-sa'il lahum ila ittiba'i rasulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'i asar sahbihi al-akramin al-muqarramin al-mukarramin bi-ta'qib bi-ta'wil wa syadid al-mutajalli lahum bi dhati wa af'ali mahasin awsafihi allati la yutiqu illa man khalaqa as-sam'a wa huwa syahid al-mu'arrif iyyahum bi dhati annahu wahid la syarika lahu faruddu misalahu samadun la dhikra lahu la dhikra lahu munfaridun la dhikra lahu wahidun qadimun la awwal lahu wa awwal la bidayata lahu mustamirru wujudin la akhira lahu abdi ila nihayata lahu qayyumun la inqita'a lahu daiman la syara'a lahu bal lam yazal wa lam yazal mawsufan bi nu'util jalal la yuqtu alayhi inqita'i bi tasarrufil abadi wal inqiradil ajal. Ini permulaan kitab ini. Pengarang memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memuji syukur kepada Allah yang Maha Awal, yang Maha menciptakan apa yang Ia inginkan, yang memiliki arsy yang mulia, wabat syadid yang kekuatan. Beliau memulai kitab ini dengan menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanzih. At-tanzih itu artinya pensucian,
pembersihan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersih, suci ya, dari hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Makanya Imam Al-Ghazali pertama memberikan awal bab ini adalah tentang at-tanzih, supaya kita membersihkan juga diri kita dari hal-hal sifat-sifat yang tidak baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memiliki pembersihan dari sifat-sifat manusia. Ini kitab ini Pak, kalau di Aji itu di Masjid Az-Zikra di di Masjid Az-Zikra dan segala nah, saya pernah juga biar cocok biar sama ya, kita mengaji kitab ini karena ini ibarat kakak sama kakaknya kitab itu ya. Kalau yang kitab itu Al-Jalalaini ini yang lebih besar lagi dan yang mengarang seorang sufi, tapi beliau sufi juga dan beliau termasuk orang filsafat. Jadi Imam Al-Ghazali itu sebelum beliau itu terjun ke dunia tasawuf, beliau juga seorang ahli filsafat, filosof. Filosof itu artinya orang yang ahli filsafat. Filsafat itu apa sih? Mencari kebenaran, mencari kebenaran. Nah, maka Imam Al-Ghazali pun mengarang salah satu kitab, bukan hanya kitab tasawuf saja beliau itu sebenarnya. Banyak kitab-kitab para Imam Al-Ghazali, Bidayatul Bidayah ya, itu juga karang beliau ya. Yang paling populer terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, beliau begitu berdebat dengan Ibnu Rushd ya, tentang filsafat, karena Ibnu Rushd juga seorang filsafat. Bahkan kalau zaman dulu Pak, berdebat itu menghasilkan kitab. Jadi Ibnu Rushd didebat tadi oleh Imam Al-Ghazali, Tahafutul Falasifah. Terus kemudian dibantah lagi tahafut dan seterusnya. Itu kita bantahan para filosof. Kalau orang sekarang yang berbeda pendapat, bertengkar pendapat, kira-kira yang terjadi apa tuh? Permusuhan ya. Iya. Bahkan nggak mau didebat, nggak mau disalahkan, nggak mau diingatkan. Padahal itu salah, padahal itu menyesatkan. Jadi kadang-kadang nggak mau seperti itu. Oh, zaman dulu itu biasa. Makanya ada istilah apa? Ikhtilaful ummati kata Rasul, rahmatun. Perbedaan umatku itu menjadikan sebuah rahmat. Nah, itulah akhirnya muncul kitab-kitab itu. Sampai pada akhirnya Imam Al-Ghazali merasa tidak puas dengan filsafat, akhirnya larilah kepada tasawuf. Jadi banyak orang-orang yang tidak puas kalau para kiai, para ulama, para pemikir ketika dengan pikirannya tidak menemukan, ternyata filsafat itu tidak menemukan Allah Subhanahu wa taala dengan filsafat itu. Maka pada akhirnya beliau Imam Al-Ghazali kembali kepada tasawuf, terus mendekatkan diri kepada Allah sampai pada akhirnya beliau mengarang salah satu kitab Ihya Ulumuddin. Tapi Ihya Ulumuddin itu tebal-tebal, ada yang di 5 jilid. Nah, itu di mana menaranya itu? Di Menara Damaskus. Tahu Damaskus? Belum ya? Ya, Hasan Puri lah. Di Menara Damaskus. Bayangkan pada masa itu di Menara Damaskus nggak ada yang namanya internet, Google, nggak ada. Beliau mengarang, dan setiap beliau mau mengarang, beliau itu sholat dulu, wudhu dulu, sholat dulu. Makanya pemanfaatannya sampai sekarang, mungkin sampai nanti ila yaumil qiyamah masih bermanfaat. Kalau zaman sekarang kan semua ngambil dari Google ya. Tadi ada ini juga hikmahnya. Saya juga jujur ini ngambil kitab ini, saya browsing di Google, ternyata ya alhamdulillah mendapatkan dan banyak manfaatnya ya, tergantung penggunaannya. Balik ke kitab ini, At-Tanzih,
At-tanzih itu artinya pembersihan, penyucian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wa annahu laisa bijismin musawwarin. Ini jelas ini. Pembersihan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan merupakan sebuah jisim yang terbentuk. Ingat, Allah bukan merupakan jisim yang terbentuk yang seperti manusia. Kalau kita ada bentuknya enggak? Ada jisimnya kan? Ada anggota tubuhnya. Ada mata, ada tangan, ada telinga. Allah itu laisa bijismin musawwirin. Jadi tidak berbentuk jisim yang terbentuk, tergambar, tidak. Maka jangan bayangkan Allah itu, maaf ya, besar itu kepalanya atau ini, jangan. Inilah namanya tanzih, untuk membersihkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti jisim badan yang terbentuk atau yang tergambar. Jadi kayak apa? Laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini pembersihan nih. Nah, kadang kan kita, maaf ya, ada pikiran Allah itu kayak apa sih kan gitu ya. Nah, ini gambaran kita supaya jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Dulu zaman orang-orang Arab dulu itu sampai belajar itu bahasanya ya. Ya belajar lah ya. Sebelum pernah meminta kepada Nabi Muhammad, minta supaya Allah Subhanahu wa taala datangkan seperti manusia bentuknya. Dan tu'mina hatta narullaha zahratan. Nah ini nih, jangan sampai kita sebagai manusia ingin coba sih perlihatkan Allah Subhanahu wa taala itu zahratan, seperti bentuknya kayak apa. Saya, kata mereka, kami, kata orang-orang kaum kafir mengatakan kami tidak akan lan nu'mina hatta, saya tidak akan beriman sebelum engkau wahai Muhammad memperlihatkan kami Allah itu terang-terangan jahra. Nah ini jangan sampai punya seperti itu. Apa yang terjadi? Begitu ngomong itu, fa'akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun, langsung disambar oleh petir. Tuh. Mau minta ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala secara jahar, secara terang kayak apa sih? Nah, enggak bisa. Begitu ngomong seperti itu langsung disambar. Itu ada yang cerita ada yang mengatakan itu sekelompok orang pernah menentang Nabi Muhammad, tidak percaya sama Allah, ingin dibuktikan Allah itu secara terang-terangan. Fa'akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun, langsung disambar petir. Kata Allah, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan, mendengar, melihat kejadian seperti itu langsung. Maka Allah Subhanahu wa taala itu laisa bijismin musawwirin. Nah, Allah itu tidak berbentuk jisim, jasad yang tergambar, yang terukur, tidak terbentuk. Tidak ada bentuknya misalnya seperti manusia ya, punya tangan, punya ini, punya mata. Nah, kalaupun seandainya ada ayat-ayat yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan yadullah, itu kan ada ya. Kemudian lagi wajhallah. Nah, itu bisa ditakwil. Bukan tangan sebenarnya, bukan wajah sebenarnya. Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki wajah. Lalu kalau dalam Al-Quran ada kata-kata yadun itu jisim bukan? Tangan itu jisim bukan? Tangan itu anggota tubuh kan? Namanya jisim. Terbentuk gak tangan itu? Terbentuk. Bisa begini, ada jarinya bisa kayak gini. Ya kan berarti kan terbentuk. Ada kukunya, apalagi panjang pendeknya. Coba. Ini kenapa ini panjang pendek? Begini mulai panjang. Ini panjang, tapi begini pendek lagi. Kesininya pendek lagi. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tangan rata semua, rata semua tangan, kayak gini semua, atau kayak ini semua, atau kayak ini semua, masya Allah kan?
Nah, Allah tidak seperti itu. Laisa bijismin musawwirin, tidak terbentuk. Gitu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan yadullah, tangan Allah itu bukan seperti tangan manusia. Nah, itu namanya ditakwil. Yadun itu kan tangan, artinya yadun itu tangan. Tangan itu dalam anggota tubuh manusia itu yang paling memiliki peran strategis, memiliki peran yang utama, peran yang paling banyak itu adalah tangan. Benar nggak? Makan pakai tangan ya. Minum, ada nggak orang minum pakai kaki? Nggak ada. Pegang tangan. Nembeling, gabung tangan. Ya. Tanda tangan. Iya kan? Tanda itu tanda tangan. Ada nggak tanda kaki? Nggak ada. Orang bisa masuk penjara gara-gara tanda tangan. Orang bisa dapat kehormatan gara-gara tanda tangan. Pejabat dilantik tanda tangan. Siapa? Presiden. Kehormatan nggak? Kehormatan. Nggak ada yang tanda kaki, nggak. Nah, karena tangan itu sangat berperan menguasai dalam tubuh manusia, maka kata yadun dalam dikaitkannya dengan lafaz Allah bukan berarti tangan Allah. Nah ini awas nih, laisa lahu bijismin atau innahu laisa bijismin musawwirin. Jangan digambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki jisim anggota seperti manusia yang terbentuk. Nah ini awas nih, kadang-kadang ada orang ya pokoknya kalau kata tangan ya tangan. Nah ini karena ada yang berpikir seperti itu. Kalau disitu tangan ya tangan, tidak bisa. Walaupun memang ada pendapat kaum dohiri mengatakan bahwa yadun itu tangan ya tangan, tapi tangannya itu berbeda dengan tangan manusia. Nah karena tangan di situ selain daripada kaum dohiri, karena tangan itu berperan dan selalu menguasai dalam tubuh manusia, maka kata yadullah itu artinya apa? Penguasaan Allah, artinya kekuasaan Allah, kudrat Allah Subhanahu wa taala di atas kekuasaan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berjisim, tidak bertangan. Nah inilah namanya laisa bijismin musawwirin. Hebat kan? Bayangkan kalau Allah sama kayak manusia, kayak apa coba? Nah Allah punya tangan, Allah punya kaki, kayak apa kan? Maka innahu laisa bijismin musawwirin. Subhanallah, ini dari satu ini aja kalau dipahami, masya Allah meresap banget itu. Kita yakin. Maka jangan sekali-kali minta diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa. Nabi Musa ketika ingin melihat Allah, bayangkan, ingin meyakinkan dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa pergi ke gunung. Begitu pergi, Nabi Musa minta pada Allah untuk diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah balas, kamu gak usah melihat saya, lihat saja makhluk saya, gunung. Kalau gunung itu bergerak, itulah engkau berarti melihat kekuasaan. Begitu melihat ternyata bergerak gunung, akhirnya Nabi Musa tersungkur dan beliau minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita ingin melihat Allah, gak usah ingin melihat jasad jisimnya yang tertutup, lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengajian yang dulu kita sering pernah dijelaskan, lihatlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pohon-pohonan, bagaimana langit dan bumi. Nah, itu cara melihat Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kekuasaannya. Melihat kekuasaannya aja itu sangat istimewa. Kita bisa mendapatkan hikmah, kita bisa melihat kekuasaannya yang kita makin yakin. Berarti kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin ketemu Allah, ingin memikirkan Allah, pikirkanlah makhluknya Allah. Kalau bapak-bapak ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu
lupa melihat kayak apa Allah, lihat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita akan bisa melihat kekuasaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah, renungkanlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali engkau renungkan zatnya Allah kayak apa. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa bijismin musawwirin. Allah Subhanahu wa taala bukan berbentuk jisim, jasad, anggota tubuh yang terbentuk tidak. Jelas ya? Wala jawharin mahdudin muqaddarin. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga merupakan sebuah substansi yang tertentu yang memiliki ukuran, tidak. Maaf, kotak ini substansinya berbentuk apa? Berbentuk segi empat. Nah, ada ukurannya? Ada berapa sih dari sini? 15 cm. Nah, Allah tidak seperti itu. Gak bisa digambarkan bahwa Allah itu merupakan sebuah substansi yang tertentu. Nih begini Allah itu. Gak bisa. Gak bisa. Atau ukurannya besarnya 2 meter misalnya. Gak bisa. Itulah wala jauharin mahdudin muqaddarin. Dia tidak bisa terukur seperti itu. Kalau semua benda yang ada di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala punya substansi, punya ukuran, punya ketentuan, pasti manusia umurnya dibatasi enggak? Dibatasi. Mahdud namanya dibatasi. Ada yang umurnya sekian, tapi Allah tidak dibatasi umurnya, dan Allah selamanya nggak ada umurnya. Dia selamanya. Nah, kalau manusia kan ada batasnya kan? Umurnya ada yang 63, ada yang sekian dibatasi. Ini otak ini kita ngaji topik ini kan supaya yakin pada Allah. Gimana caranya? Kita ayo ngaji makhluknya Allah supaya bisa meyakini kekuasaan dan kehebatan Allah. Oh, betul-betul Allah itu Maha Kuasa. Maka supaya tanzih ini membersihkan diri kita, jiwa kita, pikiran kita, jangan dibayangkan bahwa Allah itu kayak begini. Gitu, itulah namanya tanzih, pembersihan terhadap pemikiran kita, keyakinan kita bahwa Allah SWT tidak seperti makhluk. Laisa bizauhirin mahdudin muqaddarin. Hebat. Jadi ngaji sedikit aja Masya Allah, kayaknya enak gitu kita. Betul nggak? Makin yakin, Masya Allah ternyata itu hebatnya Allah SWT. Nah, nggak ada itu substansi atau bentuk-bentuk yang ditentukan oleh Allah itu nggak ada. Maka jangan dibayangkan Allah besar itu besarnya seperti langit, besar seperti ini, tidak. Nah, ketika kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan Allah itu dalam hati kita di sini. Jadi kalau supaya ingat lafaz Allah hadirkannya di sini. Allah. Jangan dibayangkan bentuknya Allah kayak begini. Punya ini. Udah datang Allah. Lafaznya Allah dalam diri kita sini. Bila perlu semakin kita yakin, besarkan lafaz Allah dalam hati kita ini sebesar mungkin. Ketika sudah menghadirkan lafaz Allah dalam hati kita sebesar mungkin, maka hati itu makin besar. Artinya apa? Karena merenungkan Allah terus dalam hati ini. Artinya yang ada hanya apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kadang-kadang ada orang-orang yang benar-benar sufi karena dia saking bersihnya terhadap Allah Subhanahu wa taala dari bentuk-bentuk jisim dan lain sebagainya. Dia hanya yang ingat hanya Allah. Makin besar pendapat Allah dalam hati, maka semakin muncullah nurnya. Kemudian hati itu jadi terang. Ya, kita ngaji dari kitab tasawuf itu ada kan kemarin. Nah, inilah jadi kaitannya tauhid dengan tasawuf itu. Masya Allah, dengan kita mengkaji tauhid, tasawuf kita muncul. Ketika kita mengkaji tasawuf, tauhid dan kita muncul. Nah, inilah arti perpaduan antara tauhid dengan tasawuf. Maka ini kita ngaji ini alhamdulillah
Mudah-mudahan lengkap ya tauhidnya buat keyakinan kita pada Allah. Kemudian juga tasawufnya untuk menyempurnakan lebih baik, lebih bagus ibadah kita pada Allah. Kemudian fikihnya bentuk dohir, ini loh berlaku seperti ini, tata cara dan tata cara. Jadi kalau fikih itu bisa dibuat undang-undangnya, regulasinya lah. Tapi ini loh kita ibadah, seperti ini kita ibadah, hukumnya begini, hukumnya begini. Nah inilah kita supaya yakin tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mantap keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita belajar ilmu tauhid. Wa annahu la yumassilul ajsam, dan Allah itu la yumassilul ajsam, tidak sama dengan jisim, dengan anggota tubuh, dengan badan, tidak sama. Tidak ada keserumpaan, tidak ada kesamaan. La fi takdir, dan juga tidak ada juga dalam ukurannya. Misalnya Allah seperti ini, Allah betul seperti ini, seperti punya jisim, tidak. Nah, itulah la yumassilul ajsam, la fi takdir, begitu. Wala bi qabulil inqisam, dan Allah juga tidak menerima pembagian. Gak ada pembagiannya, gak ada bagian-bagiannya. Misalnya Allah punya ini, punya ini, punya ini, tidak. Jadi wala bi qabulil inqisam, jadi tidak menerima pembagian-pembagian. Jadi benar-benar inilah namanya tanzih, supaya kita dibersihkan. Ya, supaya kita dibersihkan. Wa annahu laisa bi jawharin, dan Allah itu bukan merupakan sebuah substansi, bukan merupakan sebuah ibarat benda-benda, tidak. Nah, itulah wa annahu laisa bi jawharin, tidak seperti itu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan digambarkan Allah itu punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Artinya apa? Tidak seperti manusia memiliki jisim. Ya. Terus dalam Al-Quran, walillahi mulku samawati wal ardh, bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan. Ya, dalam Al-Quran kan ya, walillahi ma fis samawati wal ardh, Allah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya apa? Di sini bukan Allah itu seperti manusia memiliki jisim. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pengendalian semua apa yang ada di dunia ini. Apa yang ada di langit ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengendalikan semua apa yang ada di langit dan di bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita dikendalikan oleh siapa? Allah. Bumi berputar, bayangkan itu perputaran bumi itu sampai berapa ini? Orang bumi jalannya kayak begini, manusia begini, ya misalnya nih perputaran bumi jalannya begini, lupa manusia, makanya sangat kencang sekali, ya apalagi kalau bumi bentuknya kotak, misalnya, juga bisa, ya makanya itulah hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau perputaran bumi dengan perputaran bulan bentrok kayak apa? Siapa yang ngatur itu semua? Allah. Makanya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua apa yang ada di langit dan di bumi itu lillah, milik Allah. Allah yang ngatur semuanya. Coba jangan ini, matahari dan bulan sama jalannya. Kira-kira kayak apa itu? Ya, itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bintang satu dengan yang lainnya, itu Allah yang ngatur. Ma fis sama, apa yang ada di langit Allah yang ngatur. Karena itu semua milik punya Allah yang ngatur semuanya Allah. Bayangkan kalau satu bintang dengan bintang lain bertebaran atau berbentrok kayak apa? Coba, batu bintang itu besarnya kalau kita lihat dari sini kan kecil kan? Dan itu sangat besar sekali. Bulan itu sangat besar sekali itu sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang ingatnya dari sini. Kan pernah kan ada suatu saat kan orang-orang kafir zaman Nabi Muhammad itu ingin, ya Muhammad kalau engkau benar sebagai Nabi memiliki mukjizat, coba datangkan bulan itu, dibelah bulan itu. Wan syakil qamar, bulan surat Al-Qamar ya, itu supaya dibelah bulan. Itu ada di Jabal Nur. Jadi Jabal Nur itu
peristiwa pembelahan bulan. Nabi Muhammad dicoba oleh orang-orang kafir ketika itu, saking tidak percayanya dengan Nabi Muhammad, turun datangkan bulan suruh belah. Ternyata begitu Nabi Muhammad dengan mukjizatnya dari Allah SWT, bulan itu datang dibelah oleh Nabi Muhammad. Maka menurut penelitian dari salah seorang NASA itu salah sebuah organisasi antariksa ya dari Amerika, ternyata begitu jalan-jalan ke sana ke bulan, hebat kan jalan-jalan ke sana kan? Kalau kita jalan-jalan ke mana? Ke Sodom. Paling jauhnya jalannya kemana? Ternyata begitu dilihat, ternyata bulan itu oleh NASA, ternyata ada bekas belahannya. Baru dengar kan kalau saya begini kan? Baru dengar. Jadi ada bekas belahannya itu ternyata bulan itu. Hebat ya, subhanallah. Itu bekas belahan ketika orang kafir tidak yakin terhadap kemujizatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh datangkan bulan. Ternyata bulan datang, begitu dibelah oleh Nabi Muhammad. Itulah dalam Al-Quran disebut wan syakil qamar, surat Al-Qamar itu. Itu sejarahnya gitu. Dan NASA ternyata membuktikan ternyata bulan itu ada bekas belahannya. Subhanallah ya. Masya Allah. Ini alhamdulillah dengan ada ngaji ini kan kita Masya Allah tahu. Nah, itu kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bayangkan kalau seandainya bulan dengan matahari bentrok, kayak apa kejadiannya? Subhanallah. Maka ya kiamat lah. Coba kita mampu gak kita ngatur bulan kayak gitu? Gak bisa. Pernah Nabi Ibrahim kan dengan Raja Namrud. Kata Raja Namrud, mana Tuhanmu katanya? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau memang benar Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa menghidupkan, saya juga bisa menghidupkan manusia. Apa yuhil mauta itu kan waktu itu. Akhirnya Raja Namrud ya mencari orang yang tadinya pura-pura mati, kemudian dikirim sama Raja Namrud, bangun. Tuhan Ibrahim saya bisa kan yang begitu? Mendadak kayak gitu. Mendadak gitu. Akhirnya bisa. Kenapa orangnya nggak mati? Pura-pura. Oke, kata Nabi Ibrahim, kalau engkau bisa menghidupkan orang mati menjadi orang hidup, sekarang coba Tuhanku itu sudah bisa mendatangkan bulan dari matahari dari arah barat, terbitnya tenggelamnya, munculnya dari arah timur. Tuhan saya bisa seperti itu, Namrud. Nah, gitulah kira-kira ya. Bisa seperti itu. Tuhan saya Allah itu bisa mendatangkan bulan itu muncul dari arah timur, tapi tenggelamnya dari arah barat. Sekarang coba kamu pindahin bulan yang tadinya itu apa kayak begini. Iya kan, betul nggak bisa. Itulah kehebatan dulu para nabi itu untuk diplomasinya seperti itu. Nggak bisa apa-apa Namrud itu mati kutuk itu. Nah, jadi seperti itulah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak berbentuk, Allah tidak memiliki ukuran, Allah tidak sama dengan sisi manusia. Nah, itulah namanya tanzih, supaya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah jam 6 lewat. Nah, mudah-mudahan ini dulu ya, ada manfaatnya. Kita semua nambah keyakinan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini keyakinan itu sangat mahal. Keyakinan sangat mahal. Kalau kita makin mantap yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya kita menjadi husnul khotimah, subhanallah, itu perkara yang mahal. Husnul khotimah itu tidak bisa dibeli dengan miliaran. Kalau dibeli dengan miliaran, maaf ya, disogok malaikat supaya kita meninggalnya husnul khotimah misalnya. Betapa orang yang miliarder yang banyak duitnya gampang, ya kan? Gampang, nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli itu husnul khotimah itu. Maka ayo kita terus ya belajar tauhid kita biar menambah yakin kita pada Allah. Tasawuf kita juga bahas, kemudian juga fikih kita bahas. Nah, insya Allah besok ya kita akan bahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kitab yang kita fikih dibaca itu dari kitab
takrib, kemudian ada dalil-dalilnya. Tapi kalau besok itu murni, itu hadis, dan itu banyak dibahas oleh orang-orang yang selain kita. Artinya bukan hanya orang-orang kita yang ini, tapi beliau itu sekarang sudah mulai banyak membahas tentang kitab Bulughul Maram, ya. Jadi namanya kitab Bulughul Maram fi Syarhi Subulis Salam. Jadi ada Bulughul Maram itu punya syarat, namanya kitab Subulus Salam. Kitab Subulus Salam ada syaratnya lagi. Jadi nggak akan selesai-selesai kalau kita ngaji itu. Ya, makanya disitulah pentingnya kata Nabi, oh, thalabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu itu terus sampai dari mulai buaya sampai ke yang lahat. Jangan merasa puas kita punya ilmu seperti itu. Jangan. Kita suruh belajar terus sampai liang lahat. Lahdun itu dari bahasa Arab sebenarnya. Ya, lahat itu dari bahasa Arab, lahdun itu. Sekarang sudah jadi kerja bahasa Indonesia. Nah, itu belajar itu seperti itu. Kita menggali dan menggali. Mungkin bapak yang mungkin duduk manis, saya yang capek gak apa-apa. Yang ngomong itu gak apa-apa. Yang penting kita ayo bareng-bareng supaya kita apa? Mudah-mudahan hidup kita makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Sempurna secara ubudiyahnya, sempurna secara akidahnya, sempurna secara muamalahnya. Subhanallah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.